Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap dengan motivasi yang penuh setiap hari untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah pilihan kalian, yaitu SMKN 2 Kota Serang. Nah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang flowchart, yaitu lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu algoritma. Ya, masih di mata pelajaran informatika dan materi algoritma pemrograman. Nah, pada minggu kemarin, kalian sudah belajar tentang pengenalan algoritma. Apa itu algoritma, kemudian jenis bahasa yang biasa digunakan, nah, yaitu natural dan pseudocode. Nah, untuk mengikuti materi flowchart ini, kalian sudah belajar atau mempelajari tentang pengenalan algoritma, karena ini adalah lanjutan dari materi algoritma, yaitu bahasa natural dan pseudocode. Sebelum masuk ke materi flowchart, Bapak akan sebutkan dulu atau Bapak akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi flowchart yang pertama, yaitu peserta didik mampu mendefinisikan pengertian flowchart dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan simbol flowchart dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan alur kerja flowchart dengan benar. Dan terakhir, peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan flowchart dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran dari materi flowchart. Nah, coba kalian sekarang lihat gambar yang ada di samping kiri. Coba amati. Kira-kira maksudnya apa nih diagram ini? Yang ada di benak kalian, coba. Amati, teliti, kira-kira apa? Di situ ada simbol oval, kemudian ada jajar genjang, ada persegi panjang, kemudian di antara simbol tersebut ada tanda panah, dan di dalam simbol tersebut ada tulisan. Nah, coba kalian amati sebentar. Ya, teliti. Coba. Apa yang ada di benak kalian kira-kira? Nah, ini adalah yang salah satu contoh sederhana dari diagram alir atau flowchart yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Di situ ada diawali dengan oval, diakhiri dengan oval. Kemudian di situ ada jajar genjang, persegi panjang. Nah, di situ ada tulisan mulai. Ya. Kemudian ada input, ada perhitungan atau rumus, kemudian ada output, dan terakhir ada selesai. Jadi diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Nah, itu contoh dari flowchart. Nah, nanti kalian bisa tulis hasil pengamatan kalian apa yang menurut kalian ya di LKPD. Ya. Sekarang kita lanjut. Ya. Apa itu flowchart? Nah, flowchart ini mungkin pengertiannya banyak ya, definisinya banyak. Ya. Yang lebih mudah adalah flowchart ini adalah cara untuk menulis algoritma. Ya. Salah satu cara untuk menulis algoritma menggunakan simbol. Ya. Atau menggambarkan langkah atau tahapan. Kalau kemarin kita menggunakan kata-kata, nah ini kita menggunakan simbol. Ya. Tetap terstruktur dan sistematis. Tujuannya apa? Untuk memecahkan masalah sama. Ya. Nah ini jadi diagram ini menggambarkan proses ya, tahapan proses yang harus dilalui untuk memecahkan masalah tersebut. Flowchart kalau bahasa Indonesianya diagram alir. Flow itu alir, chart itu diagram. Ya. Nah, itu pengertian flowchart secara sederhana. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, jenis flowchart banyak. Ya. Yang terkenal itu ada 5 yang menjadi standar tuh. Standar dari jenis flowchart. Sini ada flowchart sistem, ada flowchart dokumen, ada flowchart program, ya. Ada flowchart skematik, ada flowchart proses. Nah, karena kita fokusnya ke program, berarti kita akan hanya membahas flowchart program. Ya.
Intinya sama semua flowchart itu. Cuma mungkin ada detail atau pembahasan lebih dalam yang berbeda. Ya. Flowchart program itu ya untuk membuat program. Langkah-langkah dalam membuat program itu apa saja, program apa yang kita buat sesuai dengan output yang diinginkan. Nah, itu diawali dengan membuat flowchart atau diagram alir. Ya. Nah, ini flowchart program, bagan alir program. Merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program, dari awal sampai akhir. Seperti tadi contohnya menghitung jumlah bilangan ya, yang di awal, yang ada di amati, itu, yang sudah kalian amati. Ya. Nah, ini pengertian flowchart program. Jadi kita fokus ke jenis flowchart ini. Karena kalau semuanya dibahas di video ini, nanti butuh waktu yang durasi yang lama. Kemudian simbol-simbol flowchart. Setelah kalian tadi ada jenis atau contoh dari flowchart, nah di sini simbol-simbol yang biasa digunakan yang menjadi standar dalam pembuatan flowchart. Pertama, di situ ada garis ke bawah, ke atas, atau ke samping kiri dan kanan. Itu menunjukkan arah dari alir flowchart tersebut. Pak, bagaimana arahnya? Mana yang harus kita tentukan? Ya, itu sesuai dengan urutannya. Kalau kita mau dari atas berarti ke bawah. Nanti lihat area kerjanya, apakah sudah cukup, masih luas, atau sudah habis. Kalau habis ke bawah, kita bisa naik lagi ke atas, atau ke kanan, atau ke kiri. Dilihat space yang kosong dari tempat area kerjanya. Kemudian di bawah ada terminator. Simbol terminator itu digunakan untuk mengawali dan mengakhiri flowchart. Karena flowchart itu harus, atau algoritma itu harus ada awal dan akhir. Akhir itu berarti menunjukkan pemecahan masalahnya selesai, solusinya didapat. Kemudian konektor, lingkaran. Itu simbol untuk keluar masuk atau menyambungkan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Misalnya di halaman, kalian mulai nulis flowchart di halaman kiri, mentok ke bawah. Nah, kita mulai dari atas lagi. Di sebelah kanannya diawali dengan tanda atau simbol konektor. Kemudian konektor simbol yang kedua, yang ada seperti tanda penghargaan ya, tanda apa, piagam atau apa, di bawahnya agak meruncing. Nah, itu ada simbol hampir sama untuk penyambungan, cuma untuk ke halaman berikutnya. Halaman, karena kalau halaman yang kita buat sudah penuh, nah kita menyambung ke halaman berikutnya menggunakan konektor simbol yang ini. Kemudian di sini ada persegi panjang, simbol proses. Ya, ini menunjukkan atau tempat di mana kita bisa membuat proses, misal proses perhitungan, atau kalau flowchart kita membahas tentang membuat kue, nah berarti proses membuat kuenya, misal membuat adonan, ya, menyalakan kompor atau oven, ya, memasak, nah itu ada di simbol proses. Atau kalau flowchartnya tentang perjalanan kita dari sekolah, dari rumah sampai sekolah, atau sebaliknya, nah, itu misalnya perjalanan naik kendaraan motor, sepeda motor, sepeda atau jalan kaki. Nah, itu ada di proses mandi dan lain-lain. Kemudian di sini simbol manual. Ini simbol pengolahan data yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian ada lagi simbol decision. Nah, ini biasa digunakan untuk percabangan, ya, kondisi ada iya atau tidak, yang benar atau salah. Nah, ini biasanya misalnya ada pertanyaan, jika nilai mata pelajaran informatika sama dengan atau lebih dari sama dengan 75, maka lulus. Berarti di bawahnya tidak lulus. Nah, ini kita bisa menggunakan simbol decision. Kemudian berikutnya ada simbol jajar genjang. Nah, ini adalah simbol untuk input dan output. Contoh input yang misalkan memasukkan angka, ya, mengetik angka, nah, itu input. Nah, kalau outputnya hasil yang dihasilkan oleh proses tadi, misal proses perhitungan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, 2 itu adalah output, ya, hasil dari outputnya. Kemudian di sini ada simbol preparation, ya, itu untuk persiapan. Persiapan apa saja variabel yang akan kita gunakan atau penyimpanan. Nah, kemudian ada simbol predefined process. Nah, ini simbol untuk menyiapkan
variabel yang akan kita gunakan atau konstanta ya. Kemudian ada simbol display. Ini untuk menggambarkan atau menunjukkan bahwa outputnya ditampilkan di layar, plotter, printer, dan lain-lain. Simbol disk. Ini adalah penyimpanan online atau online storage atau penyimpanan di disk. Simbol magnetik. Nah, ini adalah pita. Penyimpanan dalam bentuk pita ya, media penyimpanannya. Mungkin kalian nggak begitu mengenal ya, karena ini model lama pita ini. Kemudian ada kartu ketuk. Nah, ini biasanya penyimpanannya disimpan di dalam ke atas kartu, dicetak ya, menggunakan printer yang biasa mencetak untuk kartu. Kemudian simbol dokumen. Nah, ini disimpan dalam output berupa dicetak ke kertas. Nah, di sini ada dua ya simbol untuk ke printer. Ada simbol display sama di simbol dokumen. Mana yang akan digunakan? Ya, itu dua-duanya bisa digunakan. Tapi lebih jelas kita menggunakan simbol dokumen kalau kita mau mencetak ke kertas ya. Jelas ya. Nanti kalian tinggal ulangi lagi membaca simbolnya. Nggak perlu dihafal semua, tapi yang biasa digunakan aja ya. Kita lanjut. Nah, kemarin kita sudah belajar procedure code ya. Nah, ini ada contoh di materi yang minggu lalu ya, yaitu menghitung atau menjumlahkan dua buah bilangan ya. Nah, di sini contohnya adalah diawali dengan start atau mulai ya. Di situ ada input bilangan 1 dan bilangan 2. Bilangan 1 dan bilangan 2 ini adalah variabel. Kemudian hasil juga itu adalah variabel. Bedanya kalau input kalau variabel bilangan 1 dan 2 itu nilainya hasil dari proses input atau pengetikan. Tapi kalau variabel hasil itu didapat dari penjumlahan atau perhitungan dua buah variabel ini. Nah, kemudian di sini ada output hasil. Nah, itu berarti yang ditampilkan adalah hasil, variabel hasil. Selesai. Nah, ini contoh yang sederhana yang menjumlahkan dua buah bilangan yang ada di dalam variabel bilangan 1 dan 2. Nah, contoh ini bagaimana kita membuat flowchart-nya. Jadi, procedure code ini kita buat flowchart-nya seperti apa. Coba bayangkan. Dari contoh awal tadi, penjelasan awal, ada yang sudah bisa membayangkan? Belum ya. Nah, kalau belum kita lanjut ya untuk hasil flowchart-nya seperti apa. Nah, ini di sebelah kanan tadi procedure code-nya, di sebelah kiri ini flowchart-nya. Yang tadi kalian di awal harus di Bapak minta diamati itu ya ini. Ya, ketemu di sini. Ini dimulai dari simbol terminator untuk mengawali, yaitu mulai Bapak menggunakan bahasa Indonesia biar lebih mudah dipahami ya. Kemudian ada panah ke bawah, berarti alurnya, alur kerjanya atau prosesnya dia berurutan ke bawah. Bisa ke samping, bisa ke atas, ya itu tergantung kondisinya. Mulai, kemudian berikutnya ke simbol jajar genjang, yaitu untuk input. Ya, tadi di penjelasan kan sudah ada ya. Apa yang diinput? Yaitu variabel bilangan 1 dan bilangan 2. Di sini Bapak memberikan tanda koma untuk memisahkan dua variabel, dua buah variabel. Nah, setelah diinput dua bilangan ya, dua variabel ini, nanti hasil inputannya diproses di simbol proses yang persegi panjang ini. Dan hasil penjumlahannya disimpan ke dalam variabel hasil. Jadi hasil ini menerima atau menyimpan hasil perhitungan atau penjumlahan variabel bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, kemudian setelah diproses, tinggal ditampilkan. Ya. Hasil prosesnya ditampilkan menggunakan simbol jajar genjang, yaitu untuk output. Tadi kan dijelaskan jajar genjang itu untuk input dan output. Apa yang di outputnya atau ditampilkan? Yaitu variabel hasil. Nah, sampai sini selesai karena permasalahan kita adalah bagaimana menampilkan hasil penjumlahan dari dua buah variabel ini. Berarti sudah selesai di output hasil. Udah, terakhir simbol terminator untuk menutup proses. Ya, proses dari awal sampai akhir. Jelas ya? Ini contoh dari procedure code yang kemarin. Nah, sampai sini mungkin kalian sudah
punya gambaran, oh, dan seperti itu ya, flowchart itu contohnya. Coba kalian lihat enak mana membacanya, ya, pseudocode dibanding dengan flowchart. Karena dua-duanya sama, yaitu untuk menampilkan atau menulis algoritma. Ya. Mungkin ada yang bilang, oh enakan pseudocode Pak. Oh, yang satu lagi bilang enakan flowchart. Nanti pasti akan ketemu kapan kalian merasa oh, nyamannya di mana ya. Nanti akan Bapak tunjukkan contoh berikutnya. Nah, di dalam flowchart atau di dalam pemrograman ya, atau algoritma itu biasanya selalu ada percabangan. Ya, kemungkinan percabangan itu selalu ada. Karena biasanya ya Bapak ngasih ini aja analoginya. Kita di dalam kehidupan itu biasanya ada ketemu dua pilihan. Iya atau tidak, benar atau salah. Nah, di dalam algoritma juga ada. Contohnya di sini. Tadi Bapak sudah memberi contoh sebetulnya ya. Di sini ada di flowchart, di sini contohnya mulai, kemudian di input nilai, ya, di simbol input. Nah, setelah di input, ditanyakan nilai ini, berapa nilai ini? Apakah nilai ini lebih dari atau sama dengan 75? Kalau iya atau benar, apa tindakan selanjutnya atau langkah selanjutnya? Kalau tidak, nah langkah berikutnya apa? Nah, di sini kalian bisa lihat, jika nilainya lebih dari atau sama dengan 75, nah di sini ada proses, yaitu memberi nilai kepada variabel keterangan dengan tulisan lulus. Jadi kalau nilainya sama dengan atau lebih dari 75 itu keterangannya lulus ya. Nah, kalau tidak terpenuhi nilai ini berarti nilainya kurang, berarti jawabannya tidak. Kalau nilainya misalnya 60 atau 74,9. Nah, itu pasti akan arahnya ke garis yang tidak. Nah, setelah tidak, jika tidak, maka keterangannya itu tidak lulus. Ya, menggunakan simbol proses untuk mengisi variabel keterangan dengan tulisan tidak lulus. Nah, setelah ada dua proses ini, outputnya nanti ditampilkan, ya, keterangan maksudnya, variabel keterangan ditampilkan menggunakan simbol jajar keranjang untuk output. Apa yang ditampilkan di sini? Ada yang tahu nggak? Isi keterangan di sini isinya apa? Lulus atau tidak lulus? Coba, siapa yang bisa membaca? Lulus atau tidak lulus? Variabel keterangan di sini. Nah, bingung kan? Variabel keterangan di sini ada dua kemungkinan. Jika nilainya sama dengan atau lebih dari 75, maka di sini yang tampil adalah lulus. Jika nilainya di bawah 75, maka di sini keterangannya tidak lulus. Otomatis ini. Nah, kalau sudah sampai sini berarti sudah selesai. Jelas ya, jadi ini adalah percabangan. Jadi akan terjadi jika ada kondisi yang harus dipenuhi, maka akan terjadi percabangan. Jelas ya? Kita lanjutkan. Contoh berikutnya, perulangan atau looping. Apa Pak looping itu? Looping itu ada kegiatan yang diulang sebanyak sekian kali, ya, sesuai dengan kondisi yang harus terpenuhi. Jadi mengulang kegiatan yang sama itu harus dengan syarat. Ya. Contohnya kalian misalkan ketika pelajaran penjas, ya, disuruh sama guru untuk lari keliling lapangan sebanyak 5 kali misalnya. Kan kalian akan tetap berlari mengelilingi lapangan ya sampai 5 kali. Jika belum 5 kali kalian tetap akan lari. Nah, ketika 5 kali, sudah 5 kali kalian akan berhenti. Nah, itu yang dimaksud dengan looping ya. Jadi syaratnya apa? Harus 5 kali contohnya. Atau kalau misalnya suruh 10 ya 10 ya. Nah, itu. Kalau udah ketemu 5 misalkan, karena syaratnya cuma 5, ya udah berhenti. Nah, di sini juga sama. Loopingnya mau berapa kali perulangannya. Nah, tuh contohnya ya. Ada kalau udah masuk ke bahasa pemrograman nanti ada banyak format tulisan atau bentuk penulisan ya perintah untuk looping. Ada for next, ada while, ya, dan lain-lain itu banyak ya. Fungsinya sama tapi ada beda sedikit di hasilnya. Nah, contoh apa lagi looping? Misalnya kalian disuruh push up sebanyak 10 kali. Nah, kalau belum 10 kali kalian tetap harus push up. Setelah 10, nah,
Pak, bagaimana ngecek sudah 10 atau belumnya? Ya, kita tinggal dihitung. Nah, makanya nanti ada proses perhitungan di sini. Nah, kalian coba lihat lagi, kita dari awal lagi. Sini Terminator mulai, kalian udah hafal mulai. Kemudian di awal ini ada penentuan nilai untuk variabel I. Di sini ditentukan I sama dengan 10. Ya. Anggap aja nih kalian harus lari 10 keliling lapangan. Nah, I 10. Kemudian ketika ke sini, ini ada pertanyaan. Apakah I kurang dari 10? Karena di sini kan baru pertama, berarti nilai I-nya baru berapa? Nilai I-nya berapa ini? 10. Apakah I kurang dari 10? Jawabnya apa? Jawabnya apa? I-nya kurang 10 enggak? Kan di sini udah tentukan nilai 10. Apakah I kurang dari 10? Tidak. Nah, kalau tidak, selesai. Tapi kalau I-nya baru 1, ya. Nah, I-nya kan di sini 10. Apakah I kurang dari 10? Tambah, karena nilai I ini di sini 10 ya. Oh maaf, ini bukan 10, ini 1 ya. 1 ya. Bukan 10, ini I-nya pertama harus 1 dulu. Apakah I kurang dari 10? Ulang ya, di sini ada kesalahan tadi. Nah, di sini variabel I diawali dengan nilai 1. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, apakah I kurang dari 10? Nah, karena 1 itu kan kurang dari 10, berarti jawabannya iya. Nah, maka cetak I. Nah, nanti yang berulang ini adalah pencetakan variabel I. Nah, berarti di sini dia mencetak angka 1. Nah, kemudian ke bawah, di sini ada proses perhitungan. I tadi nilainya 1, kemudian ditambah 1, berarti I-nya menjadi nilainya 2. Nah, kembali lagi nih mengulang ke pertanyaan ini. Ada lagi pertanyaan di sini. I-nya 2, berarti apakah 2 kurang dari 10? Jawabnya pasti iya. Nah, berarti ini adalah kalian keliling yang keduanya nih lari ini. Start I, berarti I yang kedua nih, berarti ada angka 1 dan angka 2 tadi udah dicetak nih. Tambahkan lagi, angka 2 ditambah dengan angka 1, berarti 3 I-nya nih. I di sini. Kembali lagi ke sini. Apakah 3 kurang dari 10? Ya. Terus sampai dengan 10. Berarti nanti yang tercetak di sini angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketika sudah 10 di sini, ya, 10, apakah 10 kurang dari 10? Nah, tidak kan? Nah, berarti jawabannya tidak, dia lari ke sini. Selesai. Nah, ini sudah looping atau perulangan. Ya. Jelas ya? Maaf, tadi ada kesalahan ketik ya. Nah, sekarang aplikasi pembuat flowchart. Banyak aplikasi untuk membuat flowchart itu yang paling mudah mungkin Microsoft Visio. Ya. Ketika kita menginstal Microsoft Office itu biasanya ada penawaran untuk menginstal Microsoft Visio. Atau bisa juga dengan draw.io, ini online, juga ada Lucid Chat, ada eDraw, ini yang sudah ada AI-nya atau Artificial Intelligence. Kemudian ada lagi Smart Draw, Visual Paradigma, Getly, Raptor. Ini kalau Raptor ketika kita menggunakan flowchart-nya bisa dikonversi atau dirubah menjadi bahasa pemrograman, misalnya Java atau bahasa C. Nah, itu kelebihannya. Jadi kita tidak perlu capek lagi membuat atau mengetik codingnya. Dari flowchart bisa langsung dengan codingnya ya menggunakan Raptor. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Flowgorithm. Nah, Flowgorithm ini adalah hampir sama dengan Raptor ya. Kita bisa merunning hasil proses dari flowchart ini. Kita bikin flowchart-nya, kemudian nanti akan ada hasilnya. Nah, itu menggunakan Flowgorithm. Nanti kita akan coba praktekkan kalau waktunya cukup ya. Ketika kita KBM, kita bisa mencoba Flowgorithm ya, menggunakan komputer. Ya. Jelas ya? Nah, itu adalah beberapa aplikasi pembuat flowchart ya. Ya. Nah, kemudian kita coba nanti. Nah, ini ada tampilan dari aplikasi Raptor. Tampilan menunya atau aplikasinya sederhana, ya.
Kemudian ini adalah algoritma. Nah, nanti kalau kita praktekkan ya Bapak pandu nanti gimana caranya, atau kalian bisa nyoba sendiri dulu ya menggunakan template yang ada itu bisa ya. Nah, itu untuk video pembelajaran melalui media ajar video ini untuk materi flowchart ya. Semoga kalian bisa memahaminya setelah dijelaskan melalui video ini ya, dan mudah untuk mempelajari berikutnya, materi-materi berikutnya yang berkaitan dengan coding atau programming ya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.